Selamat siang semua, selamat datang di channel Pelajaran T kelas 5. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang page layout di Microsoft Word. Tetapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe ya. Dengan subscribe, berarti kamu sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan berinovasi, memberikan video-video tutorial yang lebih menarik. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan juga icon menu pada page layout di dalam Microsoft Word. Nah, page layout adalah suatu menu yang digunakan untuk pengaturan page atau halaman dokumen Microsoft Word. Jadi kalau misalnya kita mau memodifikasi halaman atau kertas kerja Microsoft Word, maka kita gunakan fitur atau icon page layout. Di dalam page layout terdapat banyak menu ya. Nah, menu-menu yang di dalam page layout ini punya fungsi masing-masing. Contohnya, margin berfungsi untuk mengatur batas pinggir halaman. Nah, ini biasanya sering kita lakukan ketika kita mau mencetak halaman kerja yang kita buat. Kemudian ada size, ini juga untuk mengatur ukuran kertas. Ukuran kertasnya bisa 4, legal, letter, dan yang lain-lain. Nanti Bu kasih contoh. Kemudian kolom, ini untuk membuat halaman menjadi berkolom, sama seperti ketika membuka atau membaca koran dan majalah. Kemudian ada indent left, ini kalau dalam bahasa komputer sering disebut dengan tab atau tabulasi. Ini untuk mengatur batas kiri tulisan. Kemudian indent right, batas kanan tulisan. Kemudian ada spacing before dan spacing after. Ini untuk mengatur jarak paragraf dengan paragraf sebelumnya dan paragraf sesudahnya. Ya, langsung kita lihat contohnya ya. Nah, di sini Bu sudah buka aplikasi Microsoft Word. Kita bisa langsung praktekkan. Misalnya di sini Ibu ketikkan tulisan seperti ini, ya. Nah, ini dia tulisannya. Kita akan mencoba menggunakan menu layout atau page layout kalau di Microsoft Word 2007. Nah, kebetulan di sini Bu pakai Microsoft Word yang 2016. Agak sedikit berbeda dengan yang Microsoft Word 2007. Kalau di Microsoft Word 2007 ini disebut dengan page layout. Kalau di Microsoft Word 2016 dia tinggal tulisan layout. Tapi sama saja. Yang mungkin hanya ada penambahan fitur. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan program aplikasi yang ada di laptop atau komputer kalian. Ya, oke, kita mulai. Misalnya, kita mau membagi ini menjadi 2 kolom seperti tulisan di koran atau majalah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memblok dulu paragraf mana yang mau dibagi. Kemudian pilih layout atau page layout, kemudian pilih kolom. Nah, Microsoft Word sudah menyediakan kolom yang mau kita buat. Mau 1 kolom seperti ini, 2 kolom, 3 kolom. Kemudian ada 2 kolom tapi bagian sebelah kiri lebih sedikit dari yang sebelah kanan. Kemudian ada right, kebalikan dari left. Nah, di sini Bu contohkan pakai left ya, seperti ini dia hasilnya. Oke.
Kemudian kalau misalnya kita mau atur marginnya, margin ini tadi untuk mengatur tepi kertas, apakah tepi atas, bawah, kiri, dan kanan ya. Ini bisa kita ambil dari margin, kemudian kita pilih custom margin. Nanti akan muncul kotak dialog berisi pengaturan untuk tepi kertas, apakah dia atas, bawah, kiri, kanan. Misalnya topnya ibu kasih 1, buttonnya ibu buat 2, bawah ibu kasih 1 lagi, right-nya ibu kasih 1. Kenapa left-nya ibu buat lebih besar? Karena ini biasanya untuk pegangan atau untuk mengatur tempat penjilitan nanti ya. Ada juga nanti gutter di sini beserta left-nya nanti untuk mengatur tempat penjilitan. Oke. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ya. Nah, kenapa berbeda seperti ini? Karena tadi kursor ibu aktif di paragraf kedua. Kalau mau keseluruhan hasilnya nanti diatur marginnya, maka tidak usah diblok. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk pengaturan kertas ada di bagian size. Ya, ini jenis kertasnya A4, A5, legal. Kalau legal ini dia sedikit lebih panjang dari A4 dan letter. Ya. Nah, kemudian di sini ada orientation. Kalau orientation ini gunanya untuk mengatur arah kertasnya. Apakah dia tegak atau dia mendatar? Contohnya seperti ini. Nah, kalau secara default orientation kertasnya ini tegak. Seperti ini ya, tegak atau berdiri atau vertikal. Kalau misalnya ibu mau buat dia vertikal atau mendatar, maka orientationnya ibu ganti dengan landscape. Nah, seperti ini dia hasilnya. Oke. Ibu kembalikan lagi ya ke tampilan semula. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan indent dan juga spacing? Ya, seperti yang ibu jelaskan tadi, kalau dia before dan after itu untuk mengatur jarak antar paragraf. Contohnya seperti ini. Ini ibu kembalikan dulu. Misalnya ibu blok paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kemudian ibu kasih di sini nilai before-nya 50 poin ya. PT ini menunjukkan poin. Ibu tekan enter. Nah, seperti ini hasilnya ya. Berarti akan diatur jarak paragraf sebelumnya dengan paragraf sesudahnya. Ibu blok paragraf yang kedua, berarti jarak antara paragraf 1 dengan paragraf 2, kemudian paragraf 2 dengan paragraf 3. Sekarang ibu kembalikan. Ibu terapkan lagi untuk after. Ibu kasih nilainya misalnya 30 atau 50 pun boleh, sama ya. Ibu kasih misalnya 50, ibu tekan enter. Nah, ini dia perbedaannya. Ketika ibu kasih nilai di 50 di bagian after, maka jarak antara paragraf kedua dan paragraf ketiga yang ada, kemudian jarak antara paragraf ketiga dan keempat. Ya, sampai sini bisa ya. Oke, kita lanjut. Ini ibu kembalikan lagi.
Setelah ini, misalnya kita mau mencoba untuk penggunaan inden, ya, maka kita blok dulu yang mana yang mau kita atur indentasinya, kemudian kita kasih nilai inden. Di sini kalau kita isi bagian leftnya misalnya 10, tinggal Ibu enter, maka yang sebelah kiri akan kosong seperti ini, ya, tulisannya bergeser ke kanan. 10 ini artinya sediakan tempat kosong sebanyak 10 cm. Nah, kebetulan di laptop Ibu satuannya di sini adalah cm. Mungkin nanti di laptopmu agak berbeda, mungkin di laptopmu nanti satuannya inci, ya. Oke, seperti itu. Kalau dia right, kebalikannya. Ibu kasih lagi misalnya 10, Ibu enter. Nah, ini sediakan 10 cm ke sebelah kanan, ya. Seperti itu. Nanti boleh kamu coba-coba di rumah. Kemudian kalau mau mempercantik kertasnya, boleh nanti kamu tambahkan warnanya dari page color. Bisa pilih warna yang di sini untuk satu jenis warna. Kalau mau campuran warna atau gradasi warna, bisa pilih di sini. Two color atau preset. Kalau two color kita tentukan sendiri warnanya. Kalau preset dia sudah ada warna tertentu, kita tinggal pilih, ya. Oke. Kita bisa juga tambahkan page border, kemudian kasih jenis bingkainya, misalnya pilih. Nah, seperti itu, sesuaikan dengan selera masing-masing, ya. Jadi kalau sebelum melakukan pencetakan, silahkan diatur dulu semuanya dari page layout, marginnya, orientationnya, ukurannya, spasinya, apakah sudah pas atau belum, ya. Kemudian bingkainya supaya kertasnya lebih cantik dan menarik. Tapi itu tergantung kebutuhan, ya. Seperti itu. Demikian penjelasan untuk video kali ini. Kita akan lanjut materi selanjutnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.